Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 277. Ningxi menundukkan tubuhnya, mengganti gigi, dan perlahan menambah kecepatan. Di salah satu tikungan terjal yang hampir menyentuh sisi tebing, dia menyalip Ah Ka dengan berbahaya. Ya Tuhan, kau gila. Kau benar-benar ingin mati. Ah Ka mengutuknya dengan marah. Hasil akhirnya jelas karena tidak peduli seberapa hebat Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan seseorang yang berani mempertaruhkan nyawanya. Di garis finish, Siang-Siang bersorak gembira dan melompat ke pelukan Ningxi sambil memegang trofi dan hadiah uang. Dia mengerucutkan bibir merahnya untuk menawarkan ciuman. Ningxi tidak menolaknya dan tersenyum sambil mencondongkan tubuhnya untuk menerima ciuman itu. Namun saat hendak menciumnya, Ningxi mengubah posisinya sedikit, sehingga bibir Siang-Siang tidak menyentuhnya tetapi malah menyentuh pipinya. Siang-Siang menjadi merah karena malu, dan dia merajuk, kamu sangat jahat. Ah Ka yang harus menyaksikan gadis impiannya mencium orang lain, begitu marah hingga ia melempar helmnya ke tanah dan berkata, sialan, kok bisa kamu mencium wajah seperti itu? Siang-Siang mengabaikannya sambil terus berpegangan pada lengan Ningxi dan berkata, kita akan mengadakan acara besok malam, apakah kamu mau ikut? Tidak, terima kasih, kalian saja duluan, tolak Ningxi. Siang-Siang tampak kecewa, lalu dia bertanya apa yang telah mengganggunya selama ini, kamu benar-benar misterius. Apa yang kamu lakukan setiap hari? Apa sebenarnya pekerjaanmu? Rahasia. Jawab Ningxi seraya menampakkan senyum penuh rahasia dan licik, sebelum melambaikan tangan dan menyelinap pergi. Saat dia melihat bayangan Ningxi yang riang pergi, Siang-Siang praktis menjadi genangan kegilaan, dia harus menangkapnya. Kembali ke hotel sebelum fajar, Ningxi bersiap untuk segera tidur begitu dia sampai di tempat tidurnya. Meskipun hanya tidur selama 3 jam lebih sedikit, dia merasa jauh lebih baik daripada kemarin. Hari ini adalah hari lain dengan adegan medan perang yang intens, dengan adegan lain di malam hari. Ningxi tampil sempurna dari awal hingga akhir dengan sempurna. Saat mereka selesai, Guo Qisheng sangat gembira dan berkata, lumayan, Ningxi, penampilanmu jauh lebih baik hari ini. Dengan kecepatan ini, kita pasti bisa mengejar ketertinggalan kita. Ningxi menghela napas lega, aku akan bekerja lebih keras untuk mempertahankannya. Sekembalinya ke hotel, Jiang Muye mengelilinginya seperti anjing penjaga. Ningxi meninjungnya dan bertanya, ada apa denganmu? Kau membuatku pusing. Kau akan menjadi anjing Golden Retriever sekarang, ya? Jiang Muye menatapnya dengan mata menyipit dan berkata, Ningxi, sebaiknya kau katakan sejujurnya, apa yang kau lakukan tadi malam. Bagaimana kau tiba-tiba menjadi jauh lebih baik hari ini? Itu hanya sisanya. Apa lagi yang bisa kulakukan? Pembohong. Tadi malam, aku membunyikan bel pintu rumahmu berkali-kali, tapi kau bahkan tidak ada di kamarmu. Puff. Kenapa kau membunyikan bel pintu rumahku? Jangan mengalihkan topik. Maksudku, Ningxi, kamu tidak akan melakukan sesuatu yang ilegal, kan? Memem, kurasa itu sedikit melanggar hukum. Kalau aku tertangkap, aku harus masuk penjara. Ningxi masih tidak mengungkapkan apa yang terjadi malam itu, jadi Jiang Muye hanya bisa diam-diam mengkhawatirkannya. Dia harus memastikan bahwa Ningxi tidak keluar sepanjang malam selama 2 malam berikutnya sebelum dia merasa tenang lagi. Selama 2 hari berikutnya, Ningxi terus mempertahankan penampilannya yang stabil. Dalam sekejap mata, sudah 3 hari sejak dia menyelesaikan urusannya dengan Lu Tingqiao. Selama 3 hari itu, Lu Tingqiao sama sekali tidak menghubunginya. Dia juga sengaja menghindari berita apapun tentangnya, memfokuskan seluruh energinya untuk bekerja. Hanya saja, kadang-kadang, dia secara acak teringat kembali pada malam itu. Lu Tingqiao tiba-tiba memeluknya dari belakang dan berkata, Ningxi, aku benar-benar merindukanmu, rasanya sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu.